Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Adinda Sasikirana. Kali ini kita akan belajar mengenai IP address dan juga subnetting. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Jadi, ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja kita memerlukan identitas sama pada setiap perangkat. Nah, identitas tersebutlah yang dinamakan dengan IP address. Untuk IP address saat ini terbagi menjadi dua versi, yaitu IPv4 dan IPv6. Pada IPv4, untuk penulisannya terbentuk 4 oktet yang setiap oktetnya terdiri dari 8 bit. Dan jika dijumlahkan terdapat 32 bit. Dan angka untuk di setiap oktet merupakan angka desimal dari 0 hingga 255. Nah, untuk penulisan IP yang benar di versi 4 perlu disertakan prefix. Misalkan di sini terdapat IP 192.168.1.1/24. Maka /24 ini adalah prefix. Jadi, prefix menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan. Nah, prefix biasa digunakan dalam pengkonfigurasian nekrotik ataupun di Cisco. Biasanya menggunakan subnet max. Nah, untuk mengetahui prefix yang sesuai dan efektif, maka diperlukan subnetting. Jadi, subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP atau IP kelas A, B, dan C yang sudah diatur. Misalkan terdapat jaringan komputer kelas yang terdiri dari 6 komputer yang saling terhubung. Maka berapa sih prefix yang cocok untuk 6 komputer tersebut agar semua komputer bisa saling komunikasi? Jawaban yang tepat adalah kita dapat menggunakan prefix /29 karena jumlah IP yang dapat digunakan adalah 8. Nah, untuk mengetahui berapa jumlah IP yang dapat digunakan, teman-teman dapat menonton video ini hingga akhir ya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu IP public dan private. Untuk sekarang, kita akan lebih fokus pada IP default, yang mana IP default terbagi menjadi dua, yaitu IP private dan IP public. Secara singkat, IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian telah mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka. Asalkan device kalian terkoneksi dengan internet. Adapun IP private yaitu IP yang berada dalam jaringan lokal. Ciri utama dari IP private ialah bahwa IP tersebut hanya bisa diakses dari dalam jaringan lokal. Contoh dari penggunaan IP private yaitu di sekolah atau di kantor. Alamat IP private sendiri dibagi menjadi 3 kelas yang di setiap kelasnya sudah didefinisikan rank IP-nya. Di sini pada kelas A, ranknya yaitu 10.0.0.0 hingga 10.255.255.255. Dan pada kelas B, ranknya itu 172.16.0.0 hingga 172.31.255.255. Dan pada kelas C itu 192.168.0.0 hingga 192.168.255.255. Jika sebuah IP sudah melebihi dari rank masing-masing kelas, maka itu bukanlah IP private lagi, melainkan IP public. Nah, karena IP private hanya bisa digunakan di dalam jaringan lokal, maka konsep ini dikenal sebagai Network Address Translation atau biasa kita sebut dengan NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu classful dan classless addressing. Jika teman-teman perhatikan pada gambar di sebelah kiri, ia adalah klasifikasi kelas IP private dan public. Namun untuk pengujian, kita hanya dapat menggunakan kelas A, B, dan C saja, di mana pada kelas A memiliki rank IP dari 0 hingga 127, pada B dari 128 sampai 191, dan kelas C ia memiliki rank dari 192 hingga 223. Kemudian terdapat CIDR, yaitu nama dari prefix. Sedangkan pada ilustrasi di sebelah kanan, yang ini
Ia adalah rank IP address dari IP private berdasarkan kelasnya. Di sini ia juga terdapat default subnet max-nya, yang artinya sama dengan prefix. Jika diperhatikan pada tabel di sebelah kanan, untuk subnet max di kelas A itu adalah 255.0.0.0, maka ia sama dengan /8. Untuk yang 255.255.0.0, maka ia sama dengan /16. Dan yang terakhir, 255.255.255.0 sama dengan /24. Nah, jika terdapat CIDR atau Default Subnet Max, itu dinamakan Classful Addressing, yaitu pengalamatan IP address berdasarkan kelasnya. Sedangkan untuk classes addressing adalah pengalamatan IP tidak berdasarkan kelasnya. Kita lanjut ke pembahasan kasus subnetting. Nah, di sini ada 3 part untuk kasus subnetting karena dalam pembahasannya atau permasalahan kasusnya itu akan ada perbedaan. Kita akan bahas yang kasus subnetting part 1 terlebih dahulu ya. Nah, di sini bisa dilihat untuk proses melakukan subnetting yang akan kita cari yaitu ada mencari prefix yang sesuai, kemudian subnet max, kemudian IP network, IP broadcast, kemudian juga akan melakukan atau mencari rank IP yang bisa digunakan. Nah, untuk definisinya, untuk prefix dan subnet max itu sama ya, yaitu untuk menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Setelah itu, IP network yaitu tanda alamat pada suatu jaringan LAN, kemudian IP broadcast yaitu alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Lalu cari yang bisa kita gunakan nantinya. Buat teman-teman yang kurang paham tentang IP network dan juga broadcast, kita bisa ambil contoh misal dalam jaringan LAN lab sekolah. Kita misal namanya atau diberi kenamaan durian runtuh. Jadi intinya IP network itu menjadi identitas jaringan. Nah, untuk broadcast ini diberi perumpamaan misal menjadi RT-nya. Dalam satu kampung pastikan ada RT-nya nih untuk memberi informasi ke warganya. Nah, warga ini adalah PC-PC-nya. Langsung saja kita ke kasusnya saja ya. Di sini saya sudah siapkan. Jadi contohnya di sini saya memiliki jaringan LAN yang terdiri dari 12 PC. Misal di sini saya gunakan IP address kelas B dengan IP yang saya inginkan yaitu misal 172.16.x.x. Jadi kita mencari IP networknya berapa, IP broadcast-nya berapa, dan rank IP yang akan kita gunakan. Pertama-tama kita cari prefix dulu. Jadi, kita bisa tahu berapa jumlah IP yang digunakan adalah dengan mencari 2 pangkat berapa yang hasilnya itu melebihi 12, tetapi tidak terlalu jauh. Nah, yang melebihi 12 adalah 2 pangkat 4 yang hasilnya adalah 16. Nah, 4-nya ini akan kita gunakan sebagai pengurangan prefixnya ini. Jadi, rumus prefix itu adalah 32. 32 ini adalah jumlah bit dari IPv4, kemudian dikurang angka pangkatan 2 yang tadi yaitu dikurangi 4, yang mana ini hasilnya adalah 28. Jadi prefix yang cocok digunakan adalah /28. Kemudian setelah itu kita tentukan rank IP mana yang bisa digunakan. Dan di sini saya kan tadi bilang ingin gunakan yang kelas B. Jadi 172.16.10. Misalkan seperti ini. Nah, ini kita fokus ke angka yang terakhir ya teman-teman, yang X ini. Nah, untuk mencari total IP-nya kita gunakan rumus. Di sini saya tulis. Ini maksudnya total IP sama dengan 2 pangkat 32 ya teman-teman. 32 ini seperti yang saya tadi bilang yaitu bit dari IPv4 kemudian dikurangi dengan angka prefixnya. Prefix yang tadi yang hasilnya adalah 28. Jadi di sini kita tulis 28. Kemudian sama dengan ini jadi 2 ya. 32 dikurangi 28 yaitu 4. Jadi 2 pangkat 4. Jadi 2 pangkat 4 yang mana berarti ini tuh hasilnya adalah 16. Karena 2 pangkat 4 itu kan sama dengan 16. Nah, jadi 16 ini adalah total IP-nya. Selanjutnya kita cari subnet max-nya. Rumusnya adalah, ini kita singkat saja, SM. Nah, rumusnya adalah 256. 256 ini adalah jumlah IP address, kemudian dikurangi hasil dari total IP-nya.
Nah, di sini total IP-nya adalah 16, berarti kita tulis 16. Yang mana ini tuh hasilnya adalah 240. Nah, dari sini bisa kita simpulkan subnet max yang kita hasilkan adalah 255.255.240. Nah, kita fokus ke oktet terakhirnya saja yang 240, karena kita itu kan melakukan proses subnet max-nya pada kelas C, yaitu dari prefix /24 sampai /32. Oke, selanjutnya kita cari IP network dan IP broadcast-nya. IP network itu IP paling depan, sedangkan IP broadcast itu IP paling belakangnya. Ini saya tulis IP network sama dengan 0. Nah, kenapa 0? Jadi di sini kita mulai IP network untuk blok subnet pertamanya itu dari 0. Kalau untuk blok subnet yang kedua itu bisa ditambahkan. Itu kita tambahkan dengan total IP. Jadi 0 ditambah 16 itu kan masih 16. Kemudian blok subnet yang ketiga yaitu 16 ditambah 16 yaitu 32. Kemudian untuk IP network kita bisa sampai ke blok 3 saja. Nah, kalau teman-teman mau lanjut sampai 256 ya silahkan saja. Di sini saya sampai 32 saja. Kemudian kita akan cari IP broadcast-nya. Untuk caranya adalah kita kurangi 1 yang ada di broadcast selanjutnya. Berarti di sini 16 dikurangi 1 berarti 15. Kemudian selanjutnya adalah 32 dikurangi 1 yang hasilnya adalah 31. Dan begitu juga seterusnya. Jadi bisa kita simpulkan dari sini ya, IP yang bisa digunakan pada blok yang pertama adalah 172.16.10.0 sampai dengan 172.16.10.15. Untuk pengertian atau konsep nanti akan saya jelaskan di materi selanjutnya. Perlu diketahui bahwa IP network dan IP broadcast itu tidak bisa digunakan. Jadi IP yang bisa digunakan itu dari 172.16.10.1 sampai dengan 172.16.10.14. Karena yang 0 ini adalah IP network dan juga yang 15 ini adalah IP broadcast. Yang mana itu tidak bisa kita gunakan. Jadi yang bisa kita gunakan itu adalah yang 10.1 sampai dengan 10.14. Saya tuliskan saja. Nah, seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke kasus subnetting part yang kedua. Kali ini kita ambil contoh kasus yang terdapat 60 host. Untuk langkah pertama ini caranya sama ya teman-teman, seperti yang kasus sebelumnya, yaitu kita cari dua pangkat berapa yang melebihi 60, tapi tidak terlalu jauh. Adapun dalam hal ini adalah 2 pangkat 6, yang mana itu hasilnya adalah 64. Jadi tidak terlalu jauh dari 60. Kemudian di sini kita bisa langsung saja kita cari prefixnya. Berarti di sini kita tuliskan rumusnya yaitu 32 dikurangi, karena tadi kan kita menggunakan 2 pangkat 6 yang berarti 64, berarti di sini 32 dikurangi 6. Ini karena 6 itu adalah pangkatannya ya, dan ini hasilnya adalah 26. Berarti prefix yang digunakan di sini adalah /26. Kemudian kita cari total IP yang bisa digunakan. Rumusnya sama seperti yang tadi, berarti rumusnya adalah 2 pangkat 32 dikurangi dengan prefix yaitu 26. Yang mana ini hasilnya adalah 2 pangkat 6. Nah, 2 pangkat 6 ini hasilnya adalah 64. Yang berarti total IP-nya itu berjumlah 64. Selanjutnya kita cari subnet max-nya. Caranya sama seperti tadi, yaitu dengan 256. 256 ini adalah jumlah IP address dikurangi dengan total IP-nya, yaitu 64. Nah, yang hasilnya itu adalah 192. Jadi, subnet max-nya ini adalah 255.255.255.192. Nah, tadi kan kita mendapatkan prefix /26 ya, itu berarti masih termasuk kelas C. Berarti di sini kita hanya fokus ke oktet paling belakangnya saja, seperti kasus yang sebelumnya. Lalu kita tentukan mau memakai IP address kelas yang mana. Misal saya mau menggunakan IP address private yang kelas A, yang 10.0.0.0. Misal seperti ini saya gunakannya.
10.1.1.x. Nah, X ini yang akan kita fokuskan nanti. Selanjutnya kita cari IP network dan juga IP broadcast-nya. Untuk mencari IP network sama seperti tadi, yaitu kita mulai dari 0. Kemudian 0 ini ditambahkan dengan hasil dari total IP. Nah, total IP-nya kan tadi 64. Berarti di sini kita ketik 64. Kemudian 64 ditambah 64 hasilnya adalah 128. Dan seterusnya sampai 256. Kemudian kita akan cari IP broadcast-nya. Untuk mencari IP broadcast-nya sama seperti tadi, yaitu dengan mengurangi satu network yang ada di sampingnya. Berarti di sini 64 dikurangi 1 yaitu 63. Kemudian 128 dikurangi 1 menjadi 127. Dari sini bisa kita simpulkan IP yang bisa digunakan. Misal di sini kita ambil blok yang kedua. Berarti di sini IP networknya itu adalah 10.1.1.64 dan IP broadcastnya itu 10.1.1.127. Nah, dari sini tadi kan saya bilang untuk IP broadcast itu kan tidak bisa digunakan. Berarti IP yang ini yang 1.64 sampai 1.127 ini tidak bisa digunakan. Nah, berarti yang bisa digunakan itu dari 10.1.1.65 sampai dengan 10.1.1.126. Seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke kasus subnetting yang ketiga. Sekarang kita akan ambil contoh kasus dengan jumlah host 100. Berarti sama seperti tadi, kita cari dulu prefix-nya. Nah, sebelum mencari prefix, itu mencari dua pangkat yang hasilnya lebih dari 100 tetapi tidak terlalu jauh. Nah, yang tidak jauh itu adalah 2 pangkat 7 yang hasilnya adalah 128. Nah, berbekal dari 2 pangkat 7 ini berarti kita bisa cari prefix-nya yaitu 32 dikurangi pangkatnya yaitu 7. Yang mana ini sama dengan 25. Jadi, prefix yang kita hasilkan ini adalah prefix /25. Kemudian, prefix /25 yang ini adalah kelas C. Kemudian kita cari total IP-nya. Sudah saya bilang sebelumnya ya, berarti di sini itu 2 pangkat 32 dikurangi hasil prefix-nya yang tadi itu adalah 25. Yang mana ini tuh hasilnya adalah 2 pangkat 7. Nah, 2 pangkat 7 ini adalah 128. Jadi, total IP yang dihasilkan adalah 128. Kemudian, kita cari subnet max-nya. Rumusnya adalah 256 dikurangi dengan total IP-nya yaitu 128. Dan hasilnya adalah 128. Berarti, subnet max-nya adalah 255.255.255.128. Nah, kali ini saya ingin gunakan kelas C, yaitu saya ingin gunakan yang seperti ini. 192.168.1.x. Seperti biasa, kita fokus ke oktet yang terakhir, karena ini kan kelas C. Selanjutnya, kita akan menentukan IP network dan juga IP broadcast-nya. Kalau teman-teman ingat, buat cari IP network adalah diawali dengan 0, kemudian ditambah dengan total IP yaitu 128. Kemudian 128 ditambah 128 adalah 256. Nah, kemudian kita akan cari IP broadcast-nya. IP broadcast-nya berarti 128 dikurangi 1 berarti 127. Kemudian 256 dikurangi 1 yaitu 255. Nah, dari sini teman-teman ingat bahwa misal kalau saya pakai blok yang pertama yaitu yang 0 sampai 127 berarti ini IP network-nya adalah 192.168.1.0 dan juga IP broadcast-nya adalah 192.168.1.127 yang mana IP network dan juga IP broadcast ini tidak bisa digunakan. Berarti IP yang bisa digunakan yaitu dari 192.168.1.1 sampai 192.168.1.
1.126. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk pembahasan kasus yang subnetting. Ini sudah selesai. Kita lanjut ke konsep blok subnet. Sebelumnya saya itu sudah singgung untuk blok subnet ya, bahwasanya blok subnet itu seperti ruangan. Kita perhatikan ke IP network dan juga IP broadcast yang sudah saya tulis di sini. Jadi yang 031 ini adalah blok subnet 1. Kemudian 32 dan 63 ini adalah blok subnet kedua. Yang 64 dan 95 ini adalah blok subnet yang ketiga dan juga seterusnya. Nah, blok-blok ini kita ibaratkan ke sebuah gedung. Jadi yang blok 1 ini itu untuk gedung yang lantai 1. Kemudian blok yang kedua ya lantai 2 dan yang ketiga ini ya lantai yang ketiga. Ini untuk lantai yang ketiga perlu diketahui kalau setiap blok itu tidak bisa saling berkomunikasi. Tapi kalau dalam satu blok itu device-nya masih bisa saling berkomunikasi. Itu untuk secara default. Tapi bisa saja kita membuat agar setiap blok itu bisa berkomunikasi, yaitu misal dengan konfigurasi VLAN atau dengan konfigurasi routing. Kita lanjut ke IPv4 delivery type. Jadi di sini kita akan mempelajari tipe dari pendeliverian IPv4. Pendeliverian pada IPv4 itu terbagi menjadi 3, yaitu ada unicast, multicast, dan broadcast. Untuk yang unicast ini merupakan proses pengiriman data yang diterima oleh satu host saja. Nah, contoh dari unicast itu adalah seperti komunikasi yang dilakukan oleh IP address, baik itu IP address kelas A, B, atau C. Jadi, cara kerja IP kelas A, B, C ini adalah dengan cara unicast. Lalu untuk yang multicast itu adalah pengiriman data oleh satu host ke beberapa destinasi yang sudah dikelompokkan. Tujuannya dalam satu grup. Jadi, multicast ini yaitu IP kelas D. Kemudian untuk yang broadcast yang merupakan proses pengiriman data yang diterima oleh semua host pada jaringan atau dalam satu blok yang sama. Jadi tidak ke blok yang lainnya, jadi cuma satu blok saja. Nah, untuk contohnya yaitu cara kerja ARP yang mana itu melakukan pengiriman ARP yang dilakukan oleh switch. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir yaitu konsep switch dan router. Oke teman-teman, switch dan router ini merupakan salah dua dari networking device. Bisa kita lihat definisi dari switch adalah mengkoneksikan perangkat yang satu network. Nah, router ini digunakan untuk mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Nah, untuk mengkoneksikan dua PC itu kan hanya perlu kabelan saja atau perangkat wireless yang lainnya. Nah, berarti jika terdapat lebih dari dua komputer atau PC atau device-device lainnya, berarti ini harus menggunakan yang namanya switch ya teman-teman. FYI, untuk jumlah port switch itu beragam. Ada yang 24, 48, dan lain-lain. Nah, dari switch ke PC ini menggunakan kabel UTP dengan catatan dalam jaringan ini itu memakai satu blok IP yang sama. Kemudian, jika terdapat dua jaringan yang memiliki IP dengan blok yang berbeda, jika ini saling berkomunikasi, maka harus digunakan device router. Oke, saya rasa cukup sampai di sini untuk pembahasan kita di bab 4. Selanjutnya di bab 5 kita akan mulai praktik mengenai mikrotik. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.